Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhingga, khususnya di sore hari ini, di hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Allah masih memperkenankan kita untuk mendapatkan keutamaan, mendapatkan nikmat berjumpa dengan Ramadan dan membuka peluang untuk kita beramal saleh di dalamnya, yang dengannya kita bisa meraih keutamaan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Terkhusus di 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwasanya amalan itu tergantung dari akhirnya. Naam. Di bulan Ramadan ini, di akhirnya lah yang paling menentukan. Sehingga kita pun berusaha dan berupaya untuk memaksimalkan ibadah di 10 akhir hari terakhir Ramadan ini. Untuk itulah kita mengangkat tema spesial kajian di sore hari ini dengan judul sikap dan amalan seorang muslim dalam 10 hari terakhir Ramadan. Sebagai seorang muslim, bagaimana sikapnya dalam menghadapi 10 hari akhir Ramadan? Tentu setiap sikap amalan kita hendaknya disandingkan atau dicocokkan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi 10 hari akhir Ramadan. Yang kita tahu bahwasanya di 10 hari akhir Ramadan ini, di sanalah terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu sangat disayangkan di mana di setiap tahunnya, dan tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita akan menjumpai Ramadan. Sangat disayangkan kalau Ramadan kali ini berlalu begitu saja
berlalu begitu saja, ya, melewati kita begitu saja, dan kita tidak mendapatkan keutamaan, ya, daripada apa yang dijanjikan Allah, yaitu satu malam yang seseorang beribadah di dalamnya itu lebih baik, lebih utama atau sebanding, ya, dengan dia beribadah 1000 bulan lamanya. Nah, belum lagi kita tahu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dari hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar karena keimanan, karena mengharap pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Inilah keutamaan yang besar, keutamaan yang sangat agung. Dan itu berada di mana? Di 10 akhir Ramadan. Nabi SAW bersabda dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri minar Ramadan." Carilah Lailatul Qadar, carilah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, ya, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ya, khususnya di malam-malam yang ganjil. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Naam. Inilah hadis-hadis yang menunjukkan, yang memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih gencar memanfaatkan, ya, atau lebih semangat memanfaatkan 10 akhir Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal saleh, karena terdapat keutamaan. Bahkan di antara sebab dimuliakan Ramadan, di antara sebabnya karena malam ini. Ya, karena adanya suatu malam yang dengannya diturunkan Al-Quran. Nah, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam itu ada di 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, sikap kita hendaknya diukur dengan bagaimana sikap Nabi SAW. Karena Nabi adalah qudwah kita. Rasulullah adalah contoh suri teladan kita yang paling baik. Iya. Nah, bahkan kalau kita beribadah kepada Allah, tidaklah boleh kita beribadah kepadanya kecuali dengan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi, ya, di dalam beramal di 10 hari terakhir Ramadan. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lain. Ini sikap kita. Sikap seorang muslim adalah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, di sanalah dia bersungguh-sungguh. Karena ibarat pacuan kuda, ya, ibarat pacuan kuda, ya, ataupun lomba lari, ya, ataupun, ya, balap kendaraan misalnya, maka semakin dia mendekati finish, semakin dia melaju. Nah, semakin mendekati finish, semakin dia melaju. Sekarang kita mendekati finish, kita berada di penghujung 10 akhir Ramadan. Maka seharusnya kita semakin melaju, dan itu ditunjukkan, dan itulah seharusnya sikap seorang muslim dan muslimah menghadapi 10 akhir dari Ramadan. Iya. Nah, maka Nabi memperbanyak ibadah di 10 akhir Ramadan. Iya. Ibadah-ibadah yang begitu banyak. Nah, zikir kepada Allah, baca Quran, iya, bersedekah, berinfak, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, dan semua ibadah. Iya. Maksimalkan ibadah di 10 akhir Ramadan. Iya. Naam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan itu sampai meninggalkan istri-istrinya. Disebutkan, ya, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr
awla ashar al-akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aikatha ahlahu. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, adalah Nabi SAW ketika masuk 10 akhir Ramadan, maka dia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, dia pun mengencangkan sarungnya. Artinya meninggalkan istri-istrinya, kata para ulama. Tidak lagi mendekati istri-istrinya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dalam rangka beribadah kepada Allah dengan macam-macam ibadah yang tadi kita sebutkan. Wa aikatha ahlahu, dan beliau membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Inilah sikap seharusnya seorang muslim. Sekali lagi kita ingatkan, bulan Ramadan, tahun depan tidak ada jaminan untuk kita ketemu dengannya. Sekarang ini alhamdulillah Allah memberikan nikmat kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka 10 hari akhir Ramadan ini maksimalkanlah untuk beribadah. Dan inilah sikap seharusnya seorang muslim. Ya. Di dalam 10 hari terakhir Ramadan. Seperti sikap Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah. Menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Bahkan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Naam. Di antara pelajaran dari hadis ini, kata para ulama, hadis ini menunjukkan keutamaan beramal saleh di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ya. 10 akhir bulan Ramadan, ya, itu memiliki keutamaan yang besar. Di antara yang terdapat padanya suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidakkah kita ingin meraih keutamaan tersebut? Atau inginkah kita malam itu berlalu lalu kemudian kita tidak mendapatkannya? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya ya, kita ingin. Maka bersemangatlah. Isilah malam-malam 10 akhir Ramadan ini secara khusus. Demikian pula hari-harinya dengan amalan-amalan saleh. Naam. Lalu di antara pelajaran bahwasanya 10 akhir Ramadan itu adalah penutup dari bulan Ramadan. Ya. Dan tadi kita singgung bahwasanya suatu amalan itu dinilai dari akhirnya. Dinilai dari akhirnya. Nah, belum lagi di sana disebutkan oleh Nabi SAW, tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Ya. Bahwasanya barang siapa yang melaksanakan salat di malam yang turun padanya Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan harapan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Sebab-sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ada di 10 akhir itu. Nah, lalu di antara pelajaran hadis ini, Nabi SAW mencontohkan betapa pentingnya seseorang beribadah, mengerjakan ibadah di 10 akhir Ramadan ini sampai beliau tidak melupakan untuk membangunkan istri-istri beliau. Wa aikatha ahlahu, membangunkan keluarga-keluarga beliau agar keluarganya tidak luput dari keutamaan. Iya. Nah, maka kalau kita terbangun, kalau kita beribadah, jangan sibuk beribadah sendiri. Bangunkan keluarga kita. Kakak kita, adik kita, orang tua kita, saudara kita, karib kerabat kita. Bangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istri bangunkan suaminya, suami bangunkan istrinya. Nah, bukankah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud An-Nasai, Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aikatha imratahu fa in abatha tadaha fi wajhihi al-ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang di malam harinya dia melakukan salat dan ia pun membangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan, dia memercikkan air pada wajahnya. Sebaliknya seperti itu, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, istri, qamat minal lail, dia bangun di malam hari, dia mengerjakan salat, fasallat, wa aikathat zaujaha, dan dia membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan, nadahat fi wajhil ma, dia pun memercikkan air ke wajah suaminya tercinta. Inilah keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena saling menopang dalam ketaatan kepada Allah, membangun keluarganya dalam ketaatan kepada Allah. Inilah keluarga yang akan mendatangkan ya as-sakinah mawaddah warahmah. Istri bangunkan suami,
Suami bangunkan istri. Apalagi secara khusus di malam-malam akhir Ramadan. Yang kesempatan itu hanya ada satu sekali dalam setahun. Yang kita lagi ingatkan lagi. Tidak ada jaminan kesempatan itu kemudian kita dapatkan di tahun depan. Maka selagi kita ada kesempatan, ya, selagi kita diberikan kesempatan ini, berjumpa dengan Ramadan ini, berjumpa dengan 10 hari akhir Ramadan ini, maka maksimalkanlah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Maksimalkanlah kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan, apakah amalan-amalan yang hendaknya dikerjakan di 10 akhir Ramadan? Tadi kita sudah sebutkan, tadi sudah kita singgung. Semua amalan ketaatan, ya, kerjakanlah, lakukanlah. Naam. Salat, membaca Quran, berzikir, bertaubat, beristighfar, bersedekah. Semua amal-amal soleh, ya, kalau bisa kita himpun semua di malam ini, di malam-malam, ya, yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar secara khusus, ya, dan secara umum di 10 akhir bulan Ramadan ini kita lakukan. Nah, secara khusus di antara amalan adalah sebagaimana apa yang diminta atau apa yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam yang ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan di dalamnya? Maka kata Nabi SAW, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai permintaan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Maka ini doa yang senantiasa kita panjatkan. Ini doa yang senantiasa kita minta kepada Allah di 10 akhir Ramadan, di setiap salat-salat kita. Entah itu di sujud kita, entah itu di sebelum salam kita, atau pada saat kita memang lagi berdoa kepada Allah, mengadahkan tangan kepada Allah, mengangkat tangan kepada Allah, maka mintalah ampun. Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf, menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Maka inilah ayyuhal ikhwah wal akhwat, sikap serta amalan seorang muslim di dalam menyikapi atau di dalam menghadapi atau di dalam melalui 10 akhir dari bulan Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik untuk setiap kita agar mengisi dari sisa-sisa akhir Ramadan ini, 10 hari akhir Ramadan ini, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya pun kita meraih keutamaan yang begitu besar, meraih ampunan Allah, meraih keutamaan beribadah seperti 1000 bulan lamanya, yang mudah-mudahan dengannya pula kita kelak dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi untuk setiap kita, khususnya diri kami. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita sekalian kepada perkara yang dicintai dan diridhoinya, mengampuni kesalahan kita dan menerima dari amalan-amalan ibadah kita, dan memberikan kepada kita pahala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tatkala kita beriman dan beramal saleh kepadanya. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.